Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil ta'ati wa nahana 'anil sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ghafirudz dzunubi wal khati'ah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu hadil ummati ila 'alal maqamat. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi alladziina jahadu fi sabilillahi fanalu a'la darajat. Amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang ulun muliakan dan hormati para jamaah musalla taufik rahimakumullah. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, baik nikmat zahir maupun batin, nikmat ijab maupun imdad, nikmat panjang umur dan sehat wal afiat. Dan juga kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesempatan untuk melaksanakan apa yang diperuntukkan oleh Allah, dan mudah-mudahan setiap ibadah yang kita kerjakan, baik yang fardu maupun yang sunnah, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu Allah curahkan dan limpahkan kepada junjungan kita Habibina wa syafi'ina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ilmihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta aw minasy syajari wa mimma ya'rushun. Wa auha rabbuka ilan nahli wa mimma ya'rushun. Wa auha rabbuka ilan nahli, dan mewahyukan Tuhanmu kepada lebah. Ayat hama rabbuka nahla, Allah mengilhamkan kepada lebah anittakhidhi minal jibali buyuta, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit. Aukara, sarang. Wa minasyajari, dan di pohon-pohon ay mimma yuwafiqu masalihuki wa yaliqu laki, yaitu dari tempat yang cocok untuk kebaikanmu dan yang layak bagimu. Wa mimma ya'rishun, dan di tempat yang dibikin oleh manusia. Mimma yarfa'un nas wa yabnunahu laki, tempat yang ditinggikan oleh manusia dan mereka bangun untukmu. Ay innallaha qadara fi anfusin nahli, innallaha qaddara fi anfusin nahli al-amal ajibah. Allah Subhanahu wa taala menentukan pada masing-masing lebah itu ada pekerjaan-pekerjaan yang menakjubkan. Allati ta'tizu anha al-uqala, yang lemah daripadanya oleh manusia yang berakal, minal basyari, daripada manusia. Wa dzalika anna nahna tabni buyutan ala syakli musaddasin, dan yang demikian itu bahwasanya lebah itu membangun rumah atas bentuk musaddas, itu bahasa kitanya segi enam. Min adla'il mutasawiyatin, dan daripada lingkaran yang sama, la yazidu ba'du ala ba'din, tidak lebih sebagian yang lain atas sebagian yang bimujarradi taibaiha, dengan semata-mata tabiatnya. Walau kanatil buyutu mudawwaratan, dan jika adalah rumah lebah itu umpamanya bulat, au musallasatun, au musallasatan, atau segitiga, au murabba'atan, atau segi empat, au ghaira
atau selain daripada itu, daripada bentuk-bentuk lakana fi afalajuni saya di dalamnya pasti ada celah. Khaliyatun wa'iatun, yang kosong, yang sia-sia. Fa ilhamul hadalikal hayawan, fa ilhamul dalikal hayawan ad-dha'if bi hadhil hikmah al-khafiyyah wal daqiqah wal latifah min al-'ajib wal qala min al-bashar la yumkinuhum bina'u mithli dhalikal buyut illa bi ayatin mithli misqal wal firjar. Dan yang mengilhamkan hewan yang lemah itu dengan ini hikmah yang tersembunyi, dengan hikmah yang sangat halus, dan selain lain sebagainya dari keajaiban-keajaiban. Ini manusia akan mampu membangun itu kecuali dengan alat-alat seperti mistar dan meteran. Nah, jadi kita disuruh berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana ajaibnya lebah atau tawur. Nah, lebah ini satu makhluk Allah Subhanahu wa taala sangat ajaib, maulah rumah inya kada perlu ukuran. Ada biar melihat lebah itu pernah membawa meteran? Tidak pernah. Lebah membawa mistar? Karena pernah, tapi bangunannya sama, seginya sama, dan ajaib. Kada ada satupun yang kosong, artinya segala sesuatu yang dibentuknya itu dari sarangnya senantiasa mendatangkan manfaat bagi dirinya. Kada ada yang kosong, kada ada yang sia-sia. Lebah. Nah, kayak apa yang menyusun sarangnya? Maka biar lebah mana aja sama aja, lebah Samarinda, lebah Banjar sama aja. Cari aja lebah di Banjar, lebah Samarinda bandingkan sarangnya ukuran lebih aja. Kalau lebah Samarinda segi 4, Banjar segi 3, kalinya mau sama aja. Antar padahal lebah Banjar dan lebah Samarinda belum tentu pernah bertemuan. Tapi sama aja bangunan rumahnya. Nah, ajaib pula tak? Bagaimana ia mendesain sarangnya itu? Bisanya mendesain sarangnya, kemudian siapa yang tukang bikin rancangannya itu? Ajaib benar loh. Kemudian ketekunannya menyusun daripada sarangnya itu. Ini adalah merupakan satu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada lebah. Padahalnya kada memakai ukuran, kada memakai meteran, tapi nya kawa membangun rumah nang ajaib. Sama burung tuh dia, burung tuh. Perhatikan aja burung tuh dia, burung pipit kah? Pipit di Samarinda, pipit Banjar sama aja mula sarang. Betul ada burung yang bergantung, ada juga nya bilanya lain jenis burungnya, lain bentuk sarangnya, lain burungnya, lain bentuk sarangnya. Tapi amunnya sama jenis burungnya, di mana hanya berdiam sama bentuk sarangnya. Ada juga yang bersarang di lubang pohon, burung apa itu? Belatuk. Pelatuk kan, burung pelatuk. Kadang mau pelatuknya cuma nuruti burung pipitnya bakal sarang, ada mau ini maulah di lubang pohon. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada binatang agarnya maulah rumahnya dengan bentuk yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebah kayak itu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada lebah untuk bisa membangun sarang baik di atas bukit ataupun di atas tempat-tempat yang tinggi ataupun di atas tempat yang dibangun oleh manusia, kemudian disarangi oleh lebah di sana. Tsumma kuli min kulli tsamarat, kemudian makanlah dari tiap-tiap buah-buahan, min kulli tsamaratin tashtahiha, dari tiap-tiap buah-buahan yang kamu inginkan, maksudnya lebah. Murriha wa hulwiha, baik yang pahit ataupun yang manis. Makanya madu itu ada yang terasa pahit, ada yang terasa manis, tergantung makanan daripada lebah tersebut. Apabila makanannya memang manis, manisnya bedanya pahit, pahit juga. Makanya ada madu yang pirang, yang potongan pahit itu. Tapi sama-sama pada mengandung manfaat yang besar. Masalah madu ini pian adalah merupakan keutamaan yang Allah bicarakan kelebihannya. Dalam ayat ini Allah membicarakan bagaimana manfaat madu itu. Tapi ngalih kita mencari madu asli. Kenapa garam banyak dicampur? Madu itu kalau yang asli larang. Tapi yang asli baikung larang kan? Nah jadi kalau yang ini tuh ngalih mencari madu yang bersama, kalau yang asli itu biar di awaknya terasa ya. Ulun rasanya mulai Sulawesi itu rancang kalau orang madu sekali di ulun tentang bujur-bujur asli kita bila meminum tuh awak kita terasa nyaman,
hangat, bagus, keringatan kita. Ada juga madu bila kita minum batukan. Nah ini berarti madunya lain, madunya palsu. Banyak banget manfaatnya. Tapi kalau yang asli itu, nanti sih obat pakai madu. Nah ada orang Bahiraan disuruh nabi pakai madu, kata Bahiraan suruh nabi pakai madu sampai 3 kali, aktif Bahiraan minumnya 3 kali. Nah jadi dia baik buat dalam madu ya. Tapi tetap kita menjadi orang asli ngalih kebenaran, karena menjadi orang yang jujur itu ini ngalih. Nah, kadang dicampurnya gula abang. Ya gula abang dicampur madu. Kelihatannya abang ada gula abang. Minum abang. Kadang dia ada minyak sarangnya bahasa lain. Aku rada mana tadi foto guru aja. Ini bujuran. Ada juga pakai tanas, Asli ya cowok. Bercampur. Campurnya gula abang. Pasluki sebelum rabbik, maka tempuhlah jalan-jalan tanpa beda kalian pasluki raibiyatan ila buyutiha sebelum rabbik. Apabila kamu telah memakannya, maka jalanlah jalan yang ditentukan Tuhanmu, kembali ke sarangmu, ke jalan melalui jalan-jalan yang ditentukan oleh Tuhanmu. Zululah yang telah dimudahkan bagimu. Halun minasubul ay musakharatun laha. Allah Subhanahu wa taala pulang nilah menentukan bagi lembah itu jalan-jalan yang mudah di udara. Ada lembah yang berjalan ke gunung, ada yang ke lembah, ada yang ke tempat-tempat lain. Kemudian ia memakan buah-buahan kah, memakan saripati bunga kah, atau apapun yang dimakannya. Kemudian setelah itu dia raji'atan kembali ila buyutiha, ke rumahnya, tempat tinggalnya, tanpa ada satupun lembah itu yang tersalah masuk. Lembah itu kalau berapapun sarana adanya sudah tetap inya pinandung nang mana rumahnya. Tahu ya nang mana rumahnya, manusia kada pinandung seorang terlalu lembah aja pinandung. Lembah itu nya tahu biar kayak apapun jauhnya nya melakukan perjalanan, tapi bila nya bulik walaupun sama bentuk rumah lawan orang, tapi nya pinandung nang mana rumahnya dan kada bantah atas salah. Ini hebatnya lembah tu ya. Amin Allahumma fi usuluki ay wasuluki munqadatan, maka jalinna dengan tunduk 5 umirti ya. Bagi apa yang diperintahkan kepada bihi dengan walidzalika yuqassimu ya'subuha, dan karena yang demikian itu membagi oleh raja lembah amalaha, pekerjaan-pekerjaan di antara bainaha antara lembah. Ternyata pian lembah ini ada rajanya yang membagi tugas. Jadinya baku mandu juga lembah ini, tapi kita kada paham bahasa lembah. Lain Nabi Sulaiman, jangankan bahasa lembah, bahasa Samud pun sidin paham. Ketika ada Raja Samud menyeru anak buahnya, wahai rakyatku, lah kasih masuk bersembunyi. Ini pasukan Nabi Sulaiman, anak dewan Nabi Sulaiman tersenyum mendengar suara Samud nang Jerman dan sidin paham. Bepandir Samud itu biar bepandir. Nah lembahnya bepandir dan nang rajanya ini membagi pekerjaan antara lembah. Wabah atau yang malu asyamah, maka ada sebahagiannya yang menggawi spesialis maulah lilinnya. Ada lo di sana lembah tenang model kayak lilinnya di tengah. Itu ada spesialis lembahnya. Kemudian wabah atau yang malu asana, ada juga sebahagiannya yang memproduksi madu. Ada yang bertugas khusus memproduksi madu. Lain lagi nih lembahnya. Wabatu yastasqima, ada juga yang khusus mencari air. Wa yasubuh, kemudian dituangkannya fil bait di sarangnya. Wabatu yamdil buyut, ada juga di antara lembah itu yang khusus maulah rumah. Ada juga di antara lembah itu yang khusus menjaga kalau musuh menyerang. Ini ada bagian tugas-tugasnya. Nah, siapa yang memberi ilham? Allah Subhanahu wa taala. Pada lembah berakalkah? Lembah kada berakal, tapi Allah ilhamkan lembah itu untuk bisa membangun rumah dan bisa berbagi tugas. Ulun pernah memperhatikan di TV itu nang acara nambuhan binatang tuh. TV apa namanya? Aku juga memperhatikan ada nang sejenis anjing nang halus-halus itu nya mencari mangsa. Kalau kita lihat tuh seakan-akannya sudah rapat
sudah meeting, udah bagi tugas sini dua, di muka ada menjaga nang mangsanya, kayak nang sudah berpandiran nih ya. Caranya mengapung musuh karena siapa yang memberi ilham? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberi ilham. Nah kayak itu juga diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya khruju min butuniha, dan keluar dari perutnya syarabul minuman asalun madu mukhtalifun alwanuhu, yang bermacam-macam warnanya. Min abyada wa aswada wa asfara wa ahmara, ada yang warnanya putih, ada warnanya hitam, ada warna kuning, ada warna merah, ala qadari batakulu min al-thimar wal azar. Tergantung apa yang dimakannya dari buah-buahan ataupun dari bunga-bunga, atau bihasbi ikhtilafil fasli, atau tergantung bersalahan musim, atau sinin nahli, atau tergantung umur lebahnya. Fa yastahilul makul, maka berubahlah yang dimakannya fi butuniha, di dalam perutnya, asalan menjadi madu bi qudratillahi ta'ala, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma yakhruju min afwahiha yasilukan lu'ah, kemudian keluarlah itu madu dari mulutnya mengalir seperti air liur. Nah, jadi lebah itu mengeluarkan madu bukan dari duburnya, tapi dari mulutnya. Dari mulutnya yang keluar itu adalah madu, dari dubur yang keluar itu adalah telurnya. Jadi rasa lebah itu jangan dipadahkan. Bilanya warnanya lain, pindah putih berarti palsu. Kadangnya tergantung makanannya. Kan ujar tafsir tadi, ada nang putih, ada nang mirang, ada nang pindah kuning, ada juga nang apa. Mulanya madunya pak hijau berarti dicampur apa dulu berarti itu. Ada itu. Nah, jadi madu itu putih, hitam, kuning, habang. Kalau ini nang hirangnya biasanya di hutan, di hutan, dan ini biasanya rasanya memang pahit, memang pahit rasanya. Tapi memang bagus ya untuk kesehatan kita tuh. Pokoknya intinya madu itu bagus untuk kesehatan kita. Allah memadahkan, ujar Allah Ta'ala, sambungan ayatnya sunnah. Fihi bazalika syarab, padanya pada di dalamnya atau di dalam itu minuman atau dalam itu madu syifaa'un linnas, terdapat obat yang menyembuhkan. Obat madu nih. Tapi wayah apa minumnya bila nanti obat? Pertama biar minumnya tuh di saat perut kosong. Kita bangun subuh, ambil air hangat, tuangi madu, 2 sendok, sendoknya sendok plastik, jangan sendok apa karena itu besi stainless kan, jangan stainless, itu mengurangi kadar madunya. Itu diaduk, diminum, maka itu nama ulang kita sehat. Diamalkan anak sekali seminggu atau anak tiap hari kan. Kalau dituntun bang kurang bagus, campur air hangat, campur. Dari musim nanti batu-batukan, kalau banyak batukan, madu. Allah Ta'ala mendapat obat, dan itu ada pemantangan. Bedala auja daripada penyakit rahasia al-balghamiyah, lebih-lebih lagi yang ada di tenggorokan kita di lendir, itu nyaman mengeluarkan lendir madu tuh. Menghilangkan lendir di tenggorokan ini bagus badar madu tuh. Bilanya maka itu bisa juga hendak giling antara kita makan lawan minum madu tuh misalnya sejam. Kita makan misalnya habis bisa jam 9. Karena minumnya nangguring jam 10. Sama pakai air hangat aja habis itu minum, ada makan apa-apa lagi itu jadi obat juga. Tapi bilanya paru kenyang habis makan langsung kurang bagus, atau habis subuh itu sudah makan lontong atau nasi kuning kurang bagus. Paling bagus itu paru kosong, paling bagus luar kosong. Tapi madunya tadi madu nang asli, bilang pada asli biar bisa nang tambah penyakit mana. Fa'inau biha azimun naf'i, maka semuanya dalam madu itu besar manfaatnya. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu asalu syifa'un min kulli da'. Dan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwasanya madu itu obat bagi setiap penyakit. Wal Qur'anu syifa'un lima fi sudur, dan Quran itu obat bagi hati. Fa'alaikum bi syifa'in al-'asal wal Qur'an. Maka lazimi oleh kalian dengan 2 macam obat, yang pertama madu, yang kedua Al-Qur'an.
Jadi obat yang dinyatakan dalam riwayat ini dua macam. Pertama madu, yang kedua Al-Quran. Jadi kita bisa bawa obat penyakit zahir kita pakai madu, kemudian penyakit batin kita pakai Quran. Di dalam Quran pun menyatakan kelebihan Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang bisa menjadi penyembuh, menjadi obat, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi bisa kita bawa obat pakai madu, bisa kita bawa obat pakai Al-Quran. Orang moyang ini Quran itu dipakai obat dengan cara apa? Dengan cara diruqyah. Tapi maruqyah itu ada belajar juga, ada pelajarannya juga. Ruqyah itu ada sembarangan, Pak. Surahnya nang mana, ayatnya nang mana, bisa juga maruqyah diri seorang, bisa juga itulah. Ruqyah mandiri ngaran itu, maruqyah kanak-kanak halus, lain pulang tuh caranya tuh. Maruqyah kanak-kanak umur misalnya masih menyusu, pada tapi mau menyusu itu lain pulang tuh. Nah, jadi dua macam obatnya. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu. Nah, makanya orang beriman tuh jar Nabi itulah. Orang beriman tuh jar Nabi nang kayak madu. Inna madzal mu'mini kama dzalin nahlah. Sesungguhnya perempuan orang beriman itu seperti lebah, itulah seperti lebah. Lebah itu nang kayak apa? Garang lebah itu jar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akala thayyiban wa wada'a thayyiban. Lebah itu nang dimakannya nang bagus dan nang keluarnya pun yang bagus. Bahwa taat balam tusir walam tusir. Apabila hinggap tidak pernah mematahkan dahan, tidak pernah merusak akan dahannya. Nah, jadi ini sifat orang beriman adalah sifat lebah. Bagaimana? Yang pertama adalah thayyiban. Lebah itu karena mau memakan kecuali makanan yang baik. Kita kalau memang hendak menjadi orang beriman yang bujur-bujur beriman kepada Allah, jangan sampai tak makan yang haram. Yang haram itu baik berupa zatnya haram, artinya memang makanannya haram, atau cara mendapatkannya yang haram. Walaupun makanan itu halal, tapi menukar duit yang haram, atau cara pengolahannya yang haram. Kalau boleh juga. Intinya kita orang beriman ini hendaklah makan makanan yang halal. Kenapa? Ketika dapat makan yang halal, apa dalam Al-Quran jelaskan, ya ayyuhar rusulu kulu minal thayyibat wa'amalu salihah. Wahai para rasul, makanlah yang halal, yang thayyibah. Thayyibah itu jalan gurun. Pertama halal, yang kedua bergizi, yang ketiga cucuk lawan liur. Maka ujungnya apa? Wa'amalu salihah, dan beramal salehnya, beramal salehlah kalian. Artinya apa? Orang yang makanannya halal, maka awaknya ini nyaman hendak menggawi amal saleh. Nah, oleh sebab itu kita orang beriman ini bujur-bujur hendaknya kita perhatikan masalah makanan. Jangan sampai kita tak makan yang haram. Kayak lebahnya kada mau makan yang kada baik. Dia lebah pernah hinggap di tempat sampah kada mau. Lebah tuh hinggap di bunga-bunga aja yang bagus-bagus saja. Kalaupun yang ada di bunga, bisa hinggap di gula. Orang mau gula habang tuh mau hinggap di situ. Tapi rasa madunya beda, bedanya hinggap di gula habang lawan di bunga. Kalau di bunga tuh nyaman, kalau di gula habangnya hinggap maisa gula habangnya mau. Maisa gula habang tuh lah, karena orang rancang orang tuh perhatikan datangan lebah bila orang mau uang ke acuan mau yang legar. Diisapnya situ, maka rasa madunya beda. Tapi nang di bunga itu nang nyaman. Nah, di bunga kan dimana intinya lebah tuh kada mau makan kecuali makanan nang baru, nang bagus. Orang beriman nang kayak lebah jar nabinya kada mau makan kecuali makanan nang halal, baik untuk dirinya ataupun untuk anak istrinya. Biar aja makanan kita sederhana, yang penting halal. Biar aja tempe tahu sambal lajat kerupuk, yang penting halal, daripada nang nyaman-nyaman kakap bakar, nila bakar tapi haram, nila ganal-ganal tapi menyatrum di kulang orang. Baik nang sederhana aja, yang penting halal, yang penting halal. Biar aja sederhana makanan. Nah, kayak sarapan aja, balik bahasanya biar aja hitam dadar kan. Asam pakan bawang mantap, asam kamar, bicarakan lumbung, iya, fixin, wah sudah. Nyaman, yang penting halal, daripada sarapan protein pakai keju, pakai susu tapi haram. Hidupnya mencutan di warung.
Biar dia sederhana mengerti hal itu orang beriman. Yang kedua, wada'at thayyiban, lebah itu tidak mau mengeluarkan kecuali yang baik. Apa yang dikeluarkan yang madu? Orang beriman itu seharusnya setiap apapun yang dilakukannya yang bagus-bagus. Ketika mulutnya berkata, mulutnya mengatakan yang bagus, tangannya berbuat yang bagus, kakinya melangkah ke tempat yang bagus. Ini seharusnya orang beriman. Ketika dia berkata jangan sampai menyinggung perasaan orang. Ada orang yang kalau banget mau ucap kasar, bila ohnya mau ucap orang titik banyak mata. Bilanya mau ucap orang karena mau guring. Bilanya mau ucap orang sakit hati. Itu lain sifat orang beriman. Sifat orang beriman tuh kayak lebah wada'at thayyiban, yang keluar tuh nang baik-baik aja. Kenapa? Ma yalfizu min qaulin illa ladzi raqibun atid. Tidak ada sesuatu ucapan pun yang keluar dari mulut seseorang melainkan di sampingnya ada malaikat pencatat yang sangat jeli. Artinya karena pernah tak salah mencatat setiap ucapan yang keluar di lidah kita. Apa yang kita ucapkan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nang kaya lebah kada mau inya mengeluarkan melainkan yang baik. Orang beriman kada mau berucap, kada mau berbuat kecuali yang baik. Kita tuh nang pahala tuh kayak ucapan tuh menyemangati orang, menghibur orang. Jangan malah menyakiti orang atau mengadu domba orang. Orang rame kekeluargaan, dia adu dombanya kekalahian, itu pada kayak lebah sifatnya. Orang rame suami istri damai, diharunya kekalahian, itu bukan sifat lebah. Seharusnya ketika orang ada renggang suami istri, inya mendamaikan. Ketika renggang persaudaraan, inya mendamaikan. Ketika renggang pertemanan, inya mendamaikan. Ini yang bagus sifat orang beriman. Makanya biar dosa yang paling banyak itu dosa di muntung. Lu sudah pernah sampaikan kunci muntung ini dua. Apa kunci muntung kita? Kunci muntung kita pertama gigi, yang kedua bibir. Artinya apa? Saking bahayanya muntung ini kan. Harusnya muntung nih. Tapi kan bahayanya liwat. Itu lebah. Nah bagus-bagus. Kemudian lebah itu kalau kita perhatikan ya, lebah itu kadang mau mengganggu orang. Bilanya hinggap di mana aja dahan kadang mau patah ya Nabi. Kadang mau patah. Wa idza waqa'at balam tuksir walam tuksir. Apabila hinggap di dahan maka dahan itu kadang mau patah, kadang mau rusak. Lebah itu dimanapun berada kadang mau inya merusak apa yang ditempatinya. Kita orang beriman dimanapun berada jangan sampai merusak lingkungan di mana kita berada. Atau kita masuk satu rumah jangan sampai kita merusak keadaan di rumah tersebut. Nah kayak lebah, kita nih diam di mana aja jangan sampai kita menjadi pengganggu bagi orang lain. Malah dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Kita memberikan manfaat dengan pikiran kita, dengan ucapan kita, dengan harta kita, dengan tenaga kita. Nah itu yang bagus sifat orang beriman. Kemudian lebah ini kadang mau mengganggu orang, tapi bila diganggu menyangat. Orang beriman gitu ya, kadang mau mengganggu orang, tapi bila diganggu hati-hati. Artinya orang beriman ini urusan orang beribadahnya nggak mengganggu biar meskipun agama lain, tapi bila urusan umat Islam diganggu maka itu bahaya. Nah, wah ini ada bulan peraturannya lalu ada boleh jadi masjid-masjid langgar-langgar mana utak amal ada peraturan yang anyar nih lah, tapi tadi setuju dong ada itu lah. Oh makanya jakanya pemerintah menendai semuanya aneh ya Allah tuh. Hati pemerintah, kaum pemerintah, bidan pemerintah, umpamanya adalah tukang bersih pemerintah, ayo ya, ini sarupinya ada masuk, anak mengatur, mbak, buktinya, pian anak di Serami Arab itu dari pemerintah ada dananya, dari pemerintah dari jemaah, aku mau nita dari jamaah atau nak membongkar apa dari jamaah, nak bikin WC dari jamaah, bikin gudang dari jamaah. Dari jamaah dari berapa?
Tapi hikmahnya ulang jamaah kau besi amal jariah ulang. Yang membantu dilanggarnya kalau gampangan biar amal jariah biar kebujur-bujur karena biar nikmati mulai dalam kubur sampai ke alam akhirat. Untung benar tuh. Karena hidup ini kita jangan sampai karena besi amal jariah. Hidup di dunia ini sekali aja bila sekali ini lepas maka para izrawasan ada bakalan dapat apa-apa lagi. Inna fi dzalika sesungguhnya pada yang demikian itu efektivitas nah dibitilkan ulum daqiqat wa fi didai ila jam'il ajza'il asaliyati min akhir al-ashr wal waraqat. Sesungguhnya pada yang demikian itu maksudnya dalam dikhususkannya lebah dengan itu ilmu-ilmu yang halus dan diberi petunjuk yang untuk mengumpulkan bahagian-bahagian madu yang diambil daripada pucuk-pucuk pohon ataupun dari daun-daun pohon la ayatan sesungguhnya itu adalah merupakan satu ayat illa ibaratan satu pelajaran liqaumi yatafakkarun bagi orang-orang yang mau berpikir fa inna man tafakkara fi syu'unin ahli jazama qat'an bi anna la khaliqan qadna hakiman yulhimu hadzalika maka sesungguhnya barang siapa yang memikirkan pada keadaan lebah tersebut pasti dia akan meyakini bahwasanya bagi lebah itu ada yang maha menciptakan, ada yang maha kuasa, ada yang maha bijaksana yang memberikan ilham kepada lebah tersebut. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha menciptakan lebah yang unik bentuknya. Profesor nang hebat kayak apapun sampai wah ini kada kau mau ulah robot nang kayak lebah. Kayak lebah tuh aja kada kau ulah robot apa sih nang kayak tungau. Dia tahu tungau lah. Tahu juga tungau. Menang di atas 50 kan mulai tungau lagi itu sudah merasa getalnya ya. Tungau itu yang paling halus, warnanya apa waktu itu? Merah nih, merah udah oranye nih, udah oranye. Ya tempat favoritnya di pusat gitu. Pusat. Itu musim mengatam tuh biasanya banyak tungau tuh. Nang kayak lobak aja nang gananya saya ini karena kalau mulai manusia robot, nang bisa terbang. Nang bisa mengisap, nang bisa menyangat, apalagi nang kayak tungau itu nang halus itu. Allah, di mana Allah maulah jalannya bernapas, penglihatannya, pengerasanya, yang makannya, yang buang hajatnya, nang kayak titik, halus banget tungau tuh biar, maha kuasanya Allah Taala tuh biar. Mun ada tungau tuh jangan langsung dimati, pikirkan dahulu. Masya Allah, Allah mau tungau, bujur hebat. Itu terkadang kita biar dari makhluk yang paling halus pun dapat ilmu. Tapi kenapa? Karena kita kalau melihat sesuatu yang ajaib itu, tapi pikiran kita kadang menganggap ajaib sesuatu yang ini harus ditafakuri, tapi kita kadang mentafakurinya. Kenapa? Karena kita terkadang larut dalam perbuatan dosa sehingga hati jadi keras. Bila hati jadi keras, maka kadang bisa tafakur terhadap sesuatu yang sebenarnya di situ menunjukkan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ biar. Kalau ini kita akan mau berlepas dari dosa, maka karena kalau kita mentafakuri, memikirkan sesuatu yang mendatangkan kesadaran kita bahwa Allah Maha Kuasa. Tapi bila orang kau meninggalkan perbuatan dosa, apa yang dilihatnya itu akan mengingatkannya kepada Allah. Inya duduk di muka rumah melihat kucing. Perhatikan kucing. Kucing diberi makan ayam, mengambil kada dimakannya, bawanya berburi pulang. Bari pulang ambilnya makan, ada dimakannya bawanya pulang. Maka hari hujan-hujan. Bari pulang 3 kali bawanya pulang. Hanya 20. Keempat hanya dimakannya. Ternyata apa? Ternyata setelah diperhatikan kucing itu berisi anak 3. Kada mau makan hanya kecuali anaknya makan. Kucing tadi. Nah, di mana tafakurnya kita? Tafakurnya kita betapa kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya, jangankan manusia, kucing relanya belapar asal anaknya makan. Apakah lagi manusia? Mama kita tuh rela lapar asal kita kanyang, rela guring tuh padi parut yang penting anak kanyang. Umpamanya nasi tinggal sapiring, anak berdua itu pun dibagi 2. Mak pian makanlah kada aku kanyang, padahal sini lapar. Kenapa? Asal anak makan. Kucing nah kayak itu apakah lagi manusia? Makanya kita kadang kawak biar hendak memikirkan atau hendak membalas jasa mama itu supaya punah pada kawak. Kadang kawak saking banyaknya jasa mama kita, sebanyak apapun jasa kita mama kita tuh kada ada artinya. Nah kita melihat kucing aja tapakur kawak, tapakur.
Kucing sayang kon anak, kecuali anaknya sudah mandiri bisa makan sauran, hanyar dilepasnya, hanyarnya makan kok, kalau membawakan anak lagi bisa mencari sudah. Nah, bisa mencari. Tapi amuninya manusia jangan kayak kucing, jangan kayak anak kucing. Anak kucing ini bilanya sudah diberi makan, sudah ganas, bisa manunggal kamu mainnya. Itu namanya kucing. Kalau dinandu lagi loh namanya. Tapi sifat kasih sayang mamanya ini nang patut dituruti. Kasih sayang mamanya bagus saja dia. Kalau kasih sayang mamanya itu. Nah. Kucingnya tajam pengerasanya. Ulun pernah pas membawa mobil itu ke Islamik, ke Lampung, kemudian ke pinggir tepian, buli ke rumah kucing menyasar, takajub ulun. Mamanya kucing ini menyasar. Ulun di hatinya sudah menyangka, berarti ulun ini tak bawa anak kucing. Ulun buka di muka lengkapnya, menggetar kucing seekor. Anak kucing, tapi masih hidup. Satunya hilang. Ulun turunakan seekor, mama ini kalau mencari di mesin-mesinnya itu ada tahu panas lagi dia. Hilang di jalan seekor. Kan sayangnya nyelon anak, dan dia ingat anaknya kalau dia seekor tuh ingat. Dua kita bawa, tapi seekornya hilang, gugur di manakah pada tahu. Han dia mencari benar anaknya itu, mencari itu kucing. Ingat nyelon anak. Kita pada tahu. Kucing kan itu naik ke atas. Nah, jadi pada kejadian lebah atau pada cara lebah mengumpulkan madu dan membuat dan lain sebagainya, ini adalah merupakan tanda bagi kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum, dan Allah menciptakan kalian. Fa inna khaliqal abdan, wallahu taala. Maka sesungguhnya yang menciptakan badan kita adalah itu Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan awak kita ini Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan seluruh tubuh kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Mulai proses dalam perut itu Allah yang membentuk. Makanya batang tubuh kita ini adalah amanah dari Allah yang harus kita jaga dan kita hindarkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita ini amanah dari Allah, makanya jangan sampai kita memandang yang haram tapi ngalih menghindarinya. Mudahan kita mau menjaga mata kita. Mata ini ngalih benar dengan menjaga daripada yang haram. Ngalih benar. Muntung sudah nyai. Telinga, tangan, batis, paru, kemaluan, itu yang harus kita jaga. Tsumma yatawaffakum, kemudian Allah mematikan kalian ayat itu arwahagum, mengambil roh-roh kalian enda inqidai ajalikum, ketika sampainya ajal kalian. Fainal hayata wal mauta inna ma'asal bi takhliqillahi ta'ala wa bi taqdiri. Maka sesungguhnya kehidupan dan kematian hanya saja bisa terjadi dengan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nang hadir ni Allah nang menghidupakan kita. Makanya yuhyi wa yumiit. Allah nang menghidupakan, Allah nang mematikan. Allah al-muhyi, Allah al-mumiit. Ketika sampai ajal kita, maka kada kawan ditawar. Ada jemaah yang meninggal jemaah kemarin. Sehari sebelumnya sehat, tukang masak di dapur kami, dapur majelis. Sehat. Kalau bisa sepeda motor, siapa menyangka malamnya meninggal dunia. Umur berapa? 40 tahun. Siapa menyangka hari ini guru yang biasanya datang ke majelis ulun, orang Maratapura, meninggal di Brau. Hanya datang kali sampai sebulan ke majelis ulun tuh, meninggalnya di Brau. Siapa nyangka itu? Nah, terakhir tinggal ke majelis ulun. Angkali disangka-sangka tenang orang 40 masih kawal masih tuh kemarin malamnya meninggal dunia. Artinya kita ini biar harus hati-hati, harus waspada. Umur itu ada nang habisnya dengan sebab, ada nang tanpa sebab. Maksudnya ada nang bisa ditakat dahulu digariskan oleh Allah Taala, ada nang mendadak langsung.
begadang, pak diambil oleh Allah Ta'ala. Kita bertulisan sudah bacaan. Mulai dalam PAM usia 4 bulan dalam kandungan sudah tulis ajalnya, ditulis ajal kita bacaan. Makanya ketika kita masih usia 40, usia kita masih 45, jangan merasa kita ini masih muda banget. Kenapa garang? Karena bisa jadi besok atau lusa kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada persiapan untuk gimana? Hanya ada tadi kalau sekitar seminggu dari umur 17 tahun aja. Dalam tahun capek. Umur 17 tahun. Udah sampai seminggu yuk. Sampai Sabtu. Berapa hari kan? Sabtu. Udah sampai. Bukan Sabtu. Ayo. Mundur sedikit. Ayo berarti. Ada nggak berapa? Milnya. Jadi kan para model tadi kan satunya 17, satunya 40. Kalau 60 tadi satu dan orang situ kan. Artinya umur bibir pada tahu ya. Jangan pernah kita menganggap aku masih tenang aja masih. Usia aku masih 40, usia aku masih 45 tenang aja. Tekanan normal, kolesterol normal, asam urat normal. Biar bisa rumahnya normal, Allah anak meninggal satu mat aja. Atau mat aja. Nah, sebabnya macam-macam kan. Apakah raja ayam menjadi tinggal dunia, tapi ayamnya di atas beton. Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menciptakan hidup dan mati. Makanya dalam surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa 'ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan hidup dan kematian ini adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Kita hidup di dunia ini masing-masing berlomba-lomba untuk membagusi amal kita, untuk memperbaiki amal kita. Karena ketika kita ke kuburan, walaupun yang ikut keluarga kita, yang ikut bisa jadi harta kita, yang ikut amal kita, tapi yang bujur-bujur masuk, yang bujur-bujur mau pati kita sampai ke dalam kubur cuma amal kita. Bila waktu di dunia kada beramal, selesai menangis dalam kubur. Iya nan kita tuh mau aja bangun tengah malam tak kantuk-kantuk, jam 2, jam 3 bangun. Di saat orang nyaman-nyamannya guring berudu, di saat nyaman-nyamannya guring orang sirina sembahyang Allahu Akbar. Assalamualaikum bangun jual kami guring bulan. Ada jual assalamualaikum bangun maju kali silawar ya. Oh boy. Aduh musuhnya. Udah panjang umur dan kalau belum misalnya sampai umur kita aja kita mudah masuk hati mana. Ada ini yang orang itu ini yang soalnya aku lah Al-Fatihah. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم وفقنا في الدين وعنا ونسأل عنك وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.